Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Filah yang dirahmati Allah, ketemu lagi sama saya Wiko dalam acara Muslim Ways. Tema yang ditayangkan kali ini cukup menarik. Seperti yang kalian ketahui, penggunaan hijab di Indonesia semakin bervariasi. Apalagi semakin maraknya fashion yang mewarnai hijab wanita di Indonesia. Penasaran kan? Yuk kita lihat liputan tentang hijabers berikut ini. Hijab telah menjadi identitas dan karakter yang tidak dapat dipisahkan dari muslimah, baik di Indonesia maupun di dunia global. Hijab atau penutup aurat telah menjadi kebebasan mutlak bagi para muslimah, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Saat ini, fashion hijab sedang berkembang di Indonesia. Namun, di Indonesia masih banyak juga yang mengaku Islam tapi belum berhijab. Berbagai fase telah mewarnai sejarah pemakaian hijab. Bahkan, hijab telah menjadi tren tersendiri yang cukup menghidupkan dunia fashion Indonesia. Revolusi hijab sedang berkembang pesat khususnya di Indonesia, mulai dari bentuk, pelengkap hijab, hingga aksesoris yang membuat penampilan hijabers semakin modis. Dalam tayangan televisi, artis pun memperkenalkan hasil kreasi hijab yang kreatif dan fashionable. Cukup menarik minat wanita untuk mengenakan hijab. Kita juga bisa menyaksikan perkembangan hijab pada internet. Banyak sekali tutorial hijab kreatif dipublikasikan, mulai dari blog, social network, sampai video tutorial di YouTube. Perkembangan hijab modis kini membentuk beberapa wadah bagi para hijabers, seperti Hijabers Community dan Hijab Models Indonesia. Manajemen Hijab Model Indonesia menjadi wadah untuk menyalurkan bakat para model muslim berhijab dan menjadi mitra bagi produsen fashion, desainer, dan butik Islami. Bukan sekedar fashion, segudang kegiatan positif lain menjadi agenda penting bagi Hijabers Community. Apa saja ya kegiatan dari Hijabers Community? Hijabers Community Yogyakarta ini memiliki kegiatan yang berbeda setiap bulannya. Jadi ada dari bagian agama, sosial, kewanitaan, dan kita biasa mengadakan acara tausiah, kemudian ada hijab class, make up class, kemudian datang ke panti asuhan. Dan di situ kita biasanya juga tidak hanya untuk komite sendiri atau intern, tapi kita juga mengajak untuk wanita-wanita muslimah agar bisa ikut dalam kegiatan Hijabers Community ini sendiri. Nah, sekedar info nih Sobat Filah, kalau di luar negeri ada Hana Tajima, Indonesia punya Dian Pelangi. Dia adalah seorang muslim fashion designer dan juga pengusaha. Desainer muda dan pemilik butik berusia 22 tahun ini sangat pandai memadupadankan serta menciptakan kreasi baru dalam berhijab. Hal tersebutlah yang membuat dirinya menjadi pengusaha sukses serta kiblat bagi para muslimah untuk berpenampilan lebih modis dan up to date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pelangi, Muslim Fashion Designer from Indonesia. Fashion menurut saya itu seperti fasilitas ya, it's just a bonus. You can love it or you can live it gitu. Jadi kalau misalnya suka dengan fashion ya tinggal pakai, ikuti tren, terus pakai yang sesuai dengan kepribadian kita, dengan karakter kita. Semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya sharing, semoga apa yang saya bagikan kepada para muslimah semua di sini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga menginspirasi kalian semua. Nah Sobat Filah, itu tadi liputan tentang hijab fashion. Selain hijab fashion, ada juga loh muslimah yang memakai kerudung besar, bahkan bercadar. Beraneka macam kan? Oh iya, kira-kira gimana ya hukum menutup aurat itu sendiri? Sobat Filah pengen tahu kan? Yuk kita intip di Apa Kata Mereka.
sih menutup aurat itu wajib. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Menutup aurat itu ya wajib. Wajib. Ya saya kira karena masih banyak yang belum paham. Tapi itu pun menurut saya sudah jauh lebih berkembang dibandingkan 25 tahun yang lalu. Pokoknya semuanya itu dimulai dari dari keluarga. Saya lihat dari teman-teman saya ya, beberapa teman saya itu anggapan mereka itu bahwa mereka itu memperbaiki akhlak dulu baru menutup aurat. Kita mengikuti budaya barat. Mereka berpikir itu emang budayanya Islam. Karena mereka tidak tegakkan peraturan dengan tangan mereka. Jadinya orang nggak takut untuk menutup aurat. Siapakah yang memerintahkan muslimah untuk menutup aurat? Ya, pada umumnya dasar perintah menutup aurat turun pada ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Serta dalam surah An-Nur ayat 31. "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka." Penafsiran dua dalil tersebut melahirkan berbagai macam gaya berhijab. Langsung tanyain ke pakarnya aja yuk sob. Pak Ustadz, jelasin dong. Pemirsa yang berbahagia, aurat dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata arun yang artinya memalukan. Maka aurat adalah sesuatu yang jika dinampakkan maka akan menyebabkan malunya orang yang melakukannya. Maka wanita muslimah auratnya ada dua macam. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat, dan yang kedua adalah aurat di luar sholat. Masalah aurat seorang muslimah di luar sholat, maka aurat seorang muslimah di luar sholat, pakaian seorang muslimah adalah pakaian yang memenuhi persyaratan, manakala ada 8 kriteria pakaian muslimah itu terpenuhi pada diri seorang yang memakainya. Yang pertama, pakaian tersebut menutupi seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang dikecualikan, semisal wajah dan 2 telapak tangan menurut pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang lain menyampaikan seluruh tubuhnya adalah aurat, termasuk wajahnya, tanpa terkecuali. Maka menurut pendapat ini, bahkan mata sekalipun adalah aurat. Kemudian syarat yang kedua, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang menarik perhatian lawan jenis. Perlu diketahui bahwasanya maksud dan tujuan dari pakaian muslimah itu bukan hanya sekedar menutupi badan atau menutupi aurat. Namun satu hal yang nilai yang ingin diwujudkan oleh syariat dengan adanya aturan berpakaian bagi muslimah adalah menutupi zina. Kemudian persyaratan yang ketiga, pakaian seorang muslimah haruslah pakaian yang tidak serupa dengan pakaian laki-laki. Kemudian yang keempat, pakaian tersebut haruslah
pakaian yang tidak serupa dengan pakaian wanita yang kafir, wanita non-muslim, atau pakaian wanita-wanita yang fasik. Demikian juga di antara syarat pakaian muslimah, pakaian tersebut haruslah pakaian yang bukan pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian, menarik karena begitu anehnya warnanya. Pakaian tersebut adalah pakaian yang menyebabkan jika dia lewat maka semua mata tertuju padanya karena menariknya pakaian tersebut. Kemudian pakaian seorang muslimah haruslah pakaian yang tebal, tidak boleh transparan sehingga apa yang ada di balik pakaian itu bisa terlihat oleh pandangan mata. Dan tolak ukur tebal atau tolak ukur tebal dan tipis adalah manakala warna kulit seorang wanita ini bisa terlihat di balik pakaiannya. Kemudian yang berikutnya, pakaian tersebut haruslah pakaian yang longgar, tidak boleh merupakan pakaian yang ketat sehingga menutupi seluruh badannya. Karena orang yang berpakaian namun ketat, misalnya pakai celana yang ketat, maka pada hakikatnya dia tidak berpakaian. Maka jika syarat-syarat berpakaian sebagaimana yang kami utarakan ini dipenuhi oleh satu model pakaian perempuan, maka dia adalah pakaian muslimah yang syar'i. Bagaimanakah jika seorang muslimah itu tidak mengenakan pakaian yang seharusnya dipakai oleh seorang muslimah? Maka jawabannya terdapat dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyampaikan bahasanya ada 2 calon penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW seumur hidupnya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang zalim, yang memegang cambuk-cambuk yang besar yang digunakan untuk memukuli manusia dan menganiaya manusia. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang Nabi katakan wanita tersebut adalah berpakaian namun telanjang. Seorang wanita muslimah yang tidak memakai pakaian yang memenuhi aturan yang ditetapkan oleh syariat, dia terancam untuk masuk neraka, bahkan terancam tidak mencium bau surga. Namun ini bukan berarti mereka tidak masuk surga. Namun ini adalah kalimat ancaman agar kita berhati-hati. Karena setiap muslim yang masih memiliki tauhid, ketika dia meninggal dunia, dalam keadaan masih ada iman meskipun sangat kecil, maka dia tetap pasti akan masuk surga. Namun ini adalah kalimat ancaman agar orang waspada dan hati-hati. Maka inilah resiko dan bahaya jika seorang muslimah tidak memakai pakaian yang memenuhi ketentuan syariat. Dia terancam dengan neraka dan terancam dengan tidak mencium bau surga. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Gimana sob? Pastinya udah semakin berilmu kan? Jadi kesimpulannya hijab fashion itu cukup menarik minat wanita dan memotivasi mereka untuk berhijab. Namun perlu ditanamkan juga niat kalian berhijab hanya karena Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai niat kalian berhijab malah menarik perhatian lelaki. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini. Wanita adalah aurat. Bila ia keluar, maka setan akan menghiasinya untuk menggoda para lelaki. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sekarang udah pada tahu ilmunya kan? Segera deh perbaiki hijab kalian. Tahukah kalian mengapa Allah dalam firman-Nya hanya mewajibkan wanita untuk berjilbab? Ternyata secara ilmiah hal itu bisa dijawab. Selain untuk melindungi diri dari bahaya, hal itu dikarenakan kulit wanita lebih tipis daripada kulit pria. Dan pigmen melanin wanita lebih sedikit untuk ras yang sama. Wanita cenderung lebih besar risikonya dibanding pria untuk terkena skin cancer atau kanker kulit. Jika terlalu sering terpajang oleh sinar matahari yang mengandung banyak sinar UV
yaitu pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dengan menutup aurat menggunakan jilbab dan khimar atau kerudung, maka kulit dan rambut kita akan terjaga dan kemungkinan terkena kanker itu menjadi lebih kecil. Perlu kalian ketahui, ternyata baju yang kita pakai itu mengandung SPF, hampir sama dengan sunblock atau sunscreen. Serta, jangan gunakan pakaian ketat atau jilbab yang melilit, karena itu juga mempengaruhi sirkulasi udara dan peredaran darah pada tubuh. By the way Sobat Villa, bagaimana pandangan kalian tentang muslimah yang memakai cadar? Di era modernisasi seperti sekarang ini, mereka masih menghidupkan sunnah. Dan gak sedikit juga orang-orang yang menganggap mereka asing, jadul, dan sebagainya. Bahkan beberapa oknum yang gak bertanggung jawab menganggap mereka sebagai istri seorang teroris. Kasian kan? Nah, kira-kira apa ya alasan mereka untuk menutup sebagian wajahnya? Pengen tahu kan? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Ways. Bismillah. Mengapa saya memutuskan untuk bercadar? Alasan saya memutuskan untuk bercadar adalah begini. Saya ingin menjaga apa yang dianugerahkan Allah kepada setiap wanita berupa anugerah keindahan. Jadi menurut saya, mengenakan jilbab yang lebar saja, bahkan jilbab lebar yang menutupi seluruh tubuh, belum cukup untuk melindungi keindahan wanita. Maksud saya begini, di manakah letak kecantikan wanita? Wanita jika disebut cantik, maka yang dimaksud cantik di sini adalah wajahnya. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa wajah wanita termasuk perhiasan yang juga seharusnya dilindungi keindahannya. Memang benar bahwa cantik itu relatif. Namun bukan berarti yang berkewajiban bercadar hanya diperuntukkan bagi wanita yang berwajah cantik saja. Maksud saya bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang berwajah cantik saja. Bagaimanapun juga bagi kaum Adam, wanita adalah makhluk yang menarik hati. Oleh karena itulah saya memutuskan untuk bercadar selain untuk melindungi perhiasan yang sudah dianugerahkan Allah kepada setiap wanita berupa anugerah keindahan, saya juga ingin membantu sesama muslim yang lain untuk menundukkan pandangan atau qadul basar. Ya, kira-kira seperti itulah mengapa saya akhirnya memutuskan untuk bercadar. Jangan jadikan jilbabmu sebagai penjara bagimu ya Huti. Lihat aja nih, ada juga loh artis yang memakai jilbab syar'i. Siapa lagi kalau bukan Okky Setiana Dewi. Inilah pemain sinetron dan film yang semakin sukses dengan dunia akting dan buku karyanya. Apa ya tips yang akan diberikan Okky biar bisa tetap berkiprah di dunia karirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okky Setiana Dewi. Menanggapi pertanyaan yang ditujukan kepada saya mengenai bagaimana caranya untuk menjadi muslimah yang eksis walau kita berjilbab syar'i, maka jawabannya adalah setiap manusia dilahirkan oleh Allah memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Nah, apabila kita asah itu, kita fokus meraih mimpi-mimpi kita, terus berjalan di jalannya Allah, insya Allah kita bisa berkontribusi untuk agamanya Allah. Dalam satu surat Al-Quran dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Jadi itu semua sudah menjadi kewajiban untuk kita. Setiap dari kita ini berkewajiban untuk menjadi da'i atau da'iyah, dalam artian memiliki kewajiban untuk berdakwah. Nah, dakwah ini apa? Dakwah ini bukannya hanya berceramah di atas podium, dakwah bukan hanya berceramah di atas panggung, tapi dakwah adalah menyuruh pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan itu tugas kita semua sesuai dengan bidang potensi minat kita masing-masing. Yang suka menulis silahkan menulis sebanyak-banyaknya dengan tulisan-tulisan yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang suka menggambar silahkan, yang suka bidang pekerjaan lain, dokter, guru, dan sebagainya. Yang jelas terus menuju jalannya Allah dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Dan yang paling penting adalah menunjukkan identitas keislaman kita. Caranya dengan apa? Tentu saja dengan jilbab. Supaya apa? Kata Allah dalam surat Al-Ahzab 59, pakailah baju ini supaya kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Artinya, banggalah dengan identitas kita sebagai seorang muslim dengan kerudung ini. Kerudung yang tidak hanya menutupi
kepala saja, tapi kerudung yang juga insya Allah membawa perubahan-perubahan dalam diri kita. Bangga menjadi muslimah dan menjadi muslimah yang berprestasi, menjadi muslimah yang eksis, menjadi muslimah yang terus berkarya, karena karya yang membuat kita ada dan menginspirasi banyak orang. Itu tugas seorang muslimah. Nah Sobat Filah, liputan-liputan tadi menjelaskan tentang berbagai macam hijab style yang ada di Indonesia. Bagaimanapun gayanya, utamakan niat kalian berhijab hanya karena Allah. Semoga liputan tadi menambah pengetahuan sobat-sobat sekalian. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran hanya milik Allah. Alhamdulillah, sebelum mengakhiri acara, kalian saksikan dulu segmen Be Great Muslim dengan tema Stop Seksi Go Syar'i. Saya Wiko Yusuf, jika ada salah kata saya mohon maaf. Kita ketemu di lain waktu. Ana uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Filah yang dirahmati Allah. Tahukah kalian perhiasan apa yang paling berharga di dunia ini? Uang, berlian, ataukah emas? Perhiasan yang paling berharga di dunia ini adalah muslimah solehah. Hijab memang tidak menjamin kesalehan seorang wanita. Tapi, wanita yang solehah pasti berhijab. Kita tahu, Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi, yang mengenakan hijab tidak sebanding dengan jumlahnya. Kewajiban untuk berhijab telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Namun, mengapa engkau mengingkarinya, wahai muslimah? Apa yang sebenarnya engkau cari? Ketenaran? Karir? Ataukah kebebasan? 1000 alasan kau pergunakan hanya untuk mengingkari perintah Allah. Kamu bilang, Jilbabin hati dulu, baru pakai jilbab. Jilbab itu perintah Allah, bukan hati yang menentukan. Pakailah jilbabmu, lalu perbaikilah akhlakmu. Nikah dulu, baru pakai jilbab. Yakin, kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak menunggu kita sampai nikah. Ntar kalau nggak keterima kerja atau dipecat bos gimana? Rizki yang barokah itu datangnya dari Allah, bukan dari bos. Gak boleh sama ortu nih. Loh, dosa kita yang nanggung ya kita sendiri, bukan orang tua kita. Justru karena kesalehan anti bisa menyelamatkan orang tua anti dari siksa api neraka. Nah, pakai jilbab itu panas, bikin keringetan. Neraka itu lebih panas loh. Justru jilbab menjaga kulit cantikmu dari teriknya matahari. Jilbab itu cukup, kuno. Yang kuno itu pakaian terbuka. Mau kembali ke zaman purba. Percuma jilbaban kalau kelakuan masih bijak. Jangan salahkan jilbabnya, tapi perbaikilah akhlaknya. Wahai muslimah, banggakah engkau jika tubuhmu dinikmati oleh para pria? Lantas, keistimewaan apa yang akan kau berikan kepada suamimu kelak? Jika pria lain pun sudah pernah menikmatinya. Tidak ada ujian terberat bagi pria melebihi fitnah wanita. Karena terkadang pria lemah dengan apa-apa yang mereka lihat, dan kadang pula diikuti dengan imajinasi yang luar biasa. Wanita itu adalah aurat. Bila ia keluar, setan akan menghiasinya untuk menggoda para pria. Maka tutuplah auratmu dengan jilbab yang syar'i. Karena itu sebaik-baiknya pakaian yang menjadi benteng bagimu dan harga dirimu. Ya ukhti, muslimah solehah seperti halnya kerang mutiara. Terletak jauh di dasar laut, tertutup rapat oleh cangkang yang kuat. Di dalamnya terdapat mutiara yang cantik. Begitu istimewanya, hingga tak semua pria bisa mendapatkannya. Maka tutuplah auratmu, karena itu membantu para pria untuk menjaga pandangannya dan menghindarkan kalian dari pria mata ganja yang bisa menyeret kalian pada siksa api neraka. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Stop seksi,
Go Syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.